Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 7 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kita diingatkan bahwa jadi garam dan terang bagi dunia adalah tugas dan identitas murid-murid Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau menugaskan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami mohon teguhkanlah iman kami dan doronglah kami untuk senantiasa memancarkan kasih-Mu yang sejati dan memampukan kami memberi rasa yang enak bagi kehidupan dunia. Dengan demikian orang di sekitar kami merasakan kehadiran-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadi garam dan terang adalah misi dan identitas murid-murid Kristus. Menjadi garam dan terang dunia merupakan salah satu tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para murid-murid Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus menginginkan para murid-Nya mewujud nyatakan panggilan-Nya dengan setia melalui kehidupan-Nya yang bersih dan murni, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Garam dan terang adalah simbol. Garam artinya bahwa setiap orang Kristen mampu memberikan rasa yang enak bagi kehidupan dunia. Sementara terang menjadi medan perwujudan dari karya Allah sendiri. Allah yang hadir membawa terang bagi dunia. Sebagai murid Kristus, kita harus menjadi terang bagi sesama. Garam dan terang adalah identitas sekaligus misi dari setiap orang Kristen. Jika Yesus mengatakan bahwa murid-murid-Nya adalah terang dunia, maka orang Kristiani di dalam hidupnya sudah seharusnya memancarkan terang itu kepada dunia, kepada sesama. Identitas kita adalah misi kita, menjadi terang bagi sesama. Agar terang dan garam kita tidak padam dan hambar, maka sebagai murid Kristus, kita harus selalu bersatu dengan Allah, Sang Sumber Terang. Terang Kristus bercahaya lewat kita. Tetapi betapa sering kita gagal memancarkan terang dan kelezatan hidup Kristus. Sebaliknya,
betapa sering kita tidak berani terang-terangan berbuat baik, menjadi terang dan garam bagi sesama. Alasannya mungkin karena pengaruh semboyan dan bahasa Kristus sendiri. Jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Memang ketika berbuat baik, kita diajak untuk tidak mengharapkan pujian dan penghormatan yang berlebihan. Yang paling penting untuk kita dan Tuhan kita adalah berbuat baik dengan tulus tanpa modus. Jika hendak memberi, memberilah tanpa ada embel-embel apapun. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk tidak malu berbuat kebaikan atau tidak minder memperjuangkan nilai-nilai luhur yang patut diperjuangkan oleh setiap orang Kristiani. Yesus mengajak kita supaya kita tidak takut untuk berbuat baik di tengah kerumunan orang. Niat dan misi kita bukanlah supaya orang lain melihat apa yang kita kerjakan, tetapi menjalankan tugas dan kewajiban mulia yang sudah diperintahkan Yesus Kristus, Yesus Guru kita, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Tunjukkanlah identitas kita sebagai terang dan garam bagi sesama. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus sudah mengingatkan kita bahwa perbuatan baik yang tulus bisa sangat mempengaruhi orang lain, membawa orang yang melihat dan merasakannya bisa melakukan hal yang sama. Kebaikan yang tulus akan melahirkan kebaikan yang tulus juga bagi orang lain. Marilah kita berlomba-lomba menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi sesama. Menjadi garam dan terang adalah tugas dan kewajiban yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kita berdoa semoga Tuhan meneguhkan iman kita dan mendorong kita untuk senantiasa memancarkan kasih-Nya yang sejati dan memampukan kita untuk memberi rasa yang enak dari kehidupan Kristus kepada dunia. Dengan demikian dunia dan orang di sekitar kita merasakan kehadiran Tuhan lewat kita. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.